apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cukup sudah, semuanya jaga diri baik-baik. Xiaoyan mengepakkan tangannya memberi hormat kepada semua orang sebelum masuk Bahtera tanpa rasa takut. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan benar-benar akan enggan untuk pergi. Bagaimanapun ini adalah rumahnya dan perasaan damai dan tenang selalu menjadi sesuatu yang harus dihargai. Bahtera tanpa rasa takut perlahan naik ke langit dan semua orang mendongak dengan kagum. Yukun dan Guyuan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, sementara mereka masih terjebak di alam ini. Xiaoyan sudah mulai menjelajahi alam yang lebih tinggi untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini bisa bertahan begitu lama dengan hal yang membosankan seperti kultivasi. Yukun dan Guyuan saling bertukar pandang dan tersenyum kecut. Mereka tidak terinspirasi oleh Xiaoyan. Sebaliknya, mereka lebih menikmati kehidupan damai mereka, menemukan kesenangan dalam menyaksikan generasi muda tumbuh. Kita sudah cukup. Biarkan anak itu pergi menjelajah, tapi teh ini benar-benar harum. Saya terlalu malu untuk memintanya. Sayang sekali. Tiba-tiba suara siulan teredam bergema saat Bahtera Pemberani menghilang ke langit di atas benua Doki dalam kepulan asap. Xiaoyan telah meninggalkan benua Doki, tetapi kembalinya membawa arah dan harapan baru bagi rakyatnya. Pengembangan Akademi Pemberani berjalan cepat. Perekrutan siswa berjalan lancar dan beberapa keluarga investasi dalam pengembangannya. Baik benua Doki maupun benua Dodi sekarang mengalami perkembangan pesat, setidaknya untuk saat ini. Tampaknya kedua wilayah tersebut ditakdirkan untuk menjadi besar. Sekte Bunga, Kota Gunung Hijau, yang satu mengenakan pakaian hijau, yang lainnya putih. Kepala tegak, wajah cantik mereka tampak membeku dalam waktu. Suara yang menggema di langit seolah menyampaikan bahwa sebuah hati pun telah benar-benar pergi. Yun Yun dan Xiao Yixian hampir bersamaan tersenyum tipis. Pada saat ini mereka benar-benar mengubur perasaan ini jauh di dalam hati mereka. Mungkin membiarkan waktu perlahan memudarkan rasa sakit hati ini. Setidaknya kita pernah memilikinya, dan itu sudah cukup. Di Bahtera Pemberani, Xiaoyan berdiri di paling depan, tatapannya tertuju pada benua itu. Di dalam tawar yang Xiaoyan dan yang lainnya bergema, tetapi hanya Xiaoyan yang tampak janggal, diselimuti kesedihan. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Roh Bahtera Pemberani Hong perlahan bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang tadi berdiri di sana dalam keadaan linglung akhirnya tersadar dari lamunannya dan mengambil peta bintang dari cincin penyimpanannya. Menuju kota 1000 bintang, kata Xiaoyan pelan. Untuk mencapai bintang Hongmeng, mereka perlu pergi ke lubang cacing laut bintang di kota 1000 bintang untuk tiba sebelum turnamen 1000 alam dimulai. Menganalisis rute, menghitung waktu. Tuan, benua Doki berjarak 200 tahun dari kota 1000 bintang jika kita terbang dengan kecepatan penuh, tetapi hanya 60 tahun jika kita menggunakan perjalanan bintang. Mana yang harus kita gunakan, Tuan? Tanya Hong kepada Xiaoyan. Bahtera Pemberani memiliki 3 kecepatan terbang: penerbangan cepat, pengejaran bintang, dan menembus langit. Hong dengan kekuatan saya saat ini, bisakah saya mendukung pengejaran bintang? Perbedaan antara 200 tahun dan 60 tahun cukup signifikan. Meskipun waktu tidak mendesak, sebaiknya tiba di bintang Hongmeng secepat mungkin untuk menghindari kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Saat ini, Tuan, hanya Dosian bintang 1 tidak mampu mendukung kecepatan kedua.
Suara Hong Er terdengar lagi. Sioyan tersenyum getir. Kekuatannya masih belum cukup untuk mendukung kecepatan pengejar bintang. Bagaimana jika kita menggunakan pil Ki asal abadi? Karena Ki asal abadinya tidak dapat memberi daya pada kecepatan pengejar bintang, Sioyan diberi 1 juta pil Ki asal abadi oleh Xiao Wujian. Mengaktifkan kecepatan pengejar bintang membutuhkan 100.000 pil Ki asal abadi, kata Hong Er. Sioyan merasakan penyesalan saat mendengar ini, tetapi segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 pil Ki asal abadi. Ki asal abadi yang melimpah di dalam pil tersebut mengalir ke dalam bahtera pemberani. Bahtera itu sedikit bergetar, dan perisai pelindung luarnya perlahan terbuka. Sebuah kekuatan dahsyat dapat dirasakan dengan jelas, berdongak dengan cepat di dalam bahtera. Di atas benua Doki, ruang angkasa terbelah dan hembusan angin dari kehampaan meraung masuk. Bahtera pemberani berhenti sejenak sebelum menabrak celah gelap dengan raungan yang mekakkan telinga. Kehampaan adalah kegelapan tanpa batas, dan ruang batasnya seperti ruang yang dipaksa keluar dari kegelapan ini. Kehampaan tidak memiliki kepadatan, tidak ada energi, tidak ada apapun. Inilah yang membuat kehampaan begitu menakutkan. Bahtera pemberani masuk kehampaan, tetapi hanya dengan masuki lautan kehampaan ia dapat berkeliaran bebas di seluruh alam ruang angkasa. Ini adalah kemajuan sejati. Kekosongan dan lautan kekosongan bagaikan air laut dan samudra medium yang sama. Tetapi lautan kekosongan ada karena kekosongan. Sama seperti samudra luas ada karena air laut. Kegelapan kekosongan seperti ditelan oleh mulut menganga monster. Kegelapan yang tak tertembus di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Seperti biasa, Sioyan menggunakan api surgawinya untuk menerangi bahtera. Dalam kegelapan kekosongan, cahaya api surgawi berkedip-kedip seperti kunang-kunang di dalam bayangan, seolah-olah akan ditelan oleh kegelapan kapan saja. Tepat saat itu, kapal tiba-tiba berguncang, seolah-olah telah bertabrakan dengan sesuatu, mengejutkan semua orang di dalamnya. Sioyan tersentak, segera mendapatkan kembali keseimbangannya, sementara yang lain, yang tadinya santai, menjadi waspada. Tuan Muda Xiao, apakah kita bertabrakan dengan sesuatu? Seru Xiaoyan dengan terkejut. Xiaoyan memberi isyarat agar semua orang tetap tenang. Hong Er, apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan kepada roh kapal. Tuan, kita dikelilingi aura yang mendekat. Kita akan segera mencapai laut hampa. Itu akan mengusir mereka, kata Hong Er, langsung merasakan kehadiran yang mendekat. Kecepatan bahtera pemberani segera meningkat drastis. Bahtera pemberani bergetar hebat. Kegelapan telah lenyap. Kabut abu putih muncul di hadapan mereka, membuat bahtera pemberani tampak seperti belayar di lautan hitam. Kabut abu putih menciptakan rasa terpisah dari laut hampa di bawahnya. Memasuki laut hampa, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Bahtera pemberani melaju cepat melalui laut hampa. Tetapi dalam keluasannya, ia seperti perahu kecil meluncur perlahan. Dikelilingi kabut abu putih tanpa penandaan konkret, berada di dalamnya terasa seperti berada di tempat, tidak dapat merasakan kemajuan atau kecepatan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda Xiao? Kelompok itu tetap waspada, mengamati lingkungan sekitar mereka, meninggalkan batas dan memasuki laut hampa. Telah membangkitkan rasa ingin tahu mereka saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di sekitar mereka. Tidak apa-apa untuk sekarang. Xiaoyan juga menjelajahi dengan kekuatan jiwanya, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa kekuatan jiwanya yang setara dengan suci tidak dapat menyebar ke dalam lautan hampa. Paling-paling dia hanya bisa merasakan aura yang dalam radius sekitar selusin kaki di sekitar bahtera tanpa rasa takut. Apakah ini lautan hampa? Semua orang sangat terkejut, berpegangan pada tepi kapal dan melihat ke dasar. Karena kabut abu putih, jarak pandang sangat terbatas.
Tetapi yang menarik bukanlah lingkungan sekitarnya, melainkan mereka samar-samar dapat melihat sesuatu di bawah lautan hampa. Sebenarnya ada bola-bola cahaya di bawah lautan hampa. Melihat ke bawah dari kapal, satu demi satu bola-bola cahaya besar muncul, sangat indah. Beberapa menampilkan 5 warna dan yang lainnya menampilkan warna merah dan biru. Mungkinkah bola-bola cahaya ini berasal dari alam ruang angkasa lain? Mata Long Xintian juga dipenuhi dengan pikiran. Begitukah? Biar saya lihat. Semua orang juga berkumpul di tepi kapal untuk mengintip keluar. Bola-bola cahaya itu bervariasi dalam ukuran dan kecepatan dan cukup aneh. Melihat sekeliling, ada ribuan bola cahaya di bawah laut hampa menutupi seluruh area di bawahnya dengan rapat. Saat itu Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengintip keluar. Begitu dia melakukannya, dia terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu dan segera berteriak. Awas! Begitu dia selesai berbicara, seluruh bahtera pemberani dihantam dengan keras, miring parah dan hampir terbalik. Tuan Muda Xiao, ada sesuatu di bawah bahtera pemberani. Suizan segera berteriak, melihat ke bawah untuk melihat beberapa bayangan gelap berkelebat di bawah bahtera. Bahtera pemberani sekarang berada pada kecepatan pemburu bintang, dan bayangan gelap di bawahnya tidak hanya dapat mengimbangi kecepatan itu, tetapi bahkan lebih cepat. Melesat sembarangan di bawah bahtera. Hong Er, berhenti! Xuan segera merintahkan roh kapal Hong Er untuk menghentikan bahtera pemberani. Bahtera pemberani perlahan berhenti dan sekarang terlihat jelas bayangan gelap berkelap-kelip di bawahnya. Xuan melayang ke atas, siap untuk menyelidiki. Dengan kecepatan ini, bahtera pemberani pada akhirnya akan terbalik oleh apa yang ada di bawah lautan hampa. Beberapa segel spiritual melayang keluar dari antara alisnya, mengembun menjadi perisai spiritual di tubuhnya. Kemudian, Xuan bergegas keluar dari perisai pelindung. Namun saat dia meninggalkan perisai bahtera pemberani, Xuan berteriak ketakutan. Tubuhnya benar-benar di luar kendali, seperti 2 bayangan gelap di bawah bahtera pemberani. Segera menyerbu ke arahnya. Lautan hampa bukanlah ruang angkasa, tetapi kehampaan. Energi apapun tidak berguna di sana. Dia bahkan tidak bisa terbang, apalagi menyerang. Sosok Xiao mulai jatuh dengan cepat. Hong Er, kapal naga perang, seru Xiao ketakutan. Kapal naga banjir segera terbang keluar dari bahtera pemberani dan menangkap Xiao. Kapal naga perang itu cepat, tetapi bayangan hitam itu jelas lebih cepat, menggigit kapal itu. Xiao yang kini berada di dalam tahu bahwa dia dalam masalah. Di lautan hampa ini, ki pertempuran sama sekali tidak berguna. Dia tidak bisa menyerang sama sekali. Kapal naga perang yang dicengkeram oleh bayangan hitam berguncang hebat, membuat Xiao kehilangan orientasi. Kapal naga perang adalah salah satu dari 3 kapal bahtera tanpa rasa takut, dan satu-satunya yang memiliki kemampuan menyerang. Beberapa bola cahaya melesat ke mulut bayangan hitam dan meledak. Bayangan hitam itu kesakitan segera melepaskan kapal naga perang yang kembali bebas. Xiao berdiri dekat kabin, segel tangannya terus berubah karena dia tidak bisa terbang ke hampaan. Dia bisa menggunakan kapal naga perang untuk menyerang. Dalam sekejap, Xiao melemparkan beberapa teratai api surgawi. Xiao Yi yang melayang di sampingnya dengan panik melemparkan lebih banyak teratai. Api meledak di kehampaan, tetapi gelombang kejut energi tidak menyebar. Mereka lenyap dalam sekejap, seolah-olah energi itu langsung ditelan oleh kehampaan. Sosok-sosok bayangan ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak dapat menggunakan teknik bertarung mereka di ruang hampa, yang agak merepotkan. Xiao melututkan kening, jelas serangan teratainya telah gagal. Namun dia segera menyadari sesuatu. Selain sosok bayangan yang terjerat dengannya, sosok-sosok bayangan lainnya semuanya menyerang bahtera pemberani. Namun sosok-sosok bayangan ini hanya bisa mengguncang bahtera pemberani. Mereka tidak bisa menembusnya. Oleh karena itu, bahtera pemberani aman.
Kekuatan serangan sosok-sosok bayangan itu tidak kuat, tetapi diganggu seperti ini bukanlah solusi. Yang lebih menakutkan Soyeon adalah munculnya sosok bayangan setingkat Dosian. Itu akan sulit dihadapi. Meskipun Bahtera Pemberani memiliki pertahanan yang sangat kuat. Di ruang hampa, serangan akan terlambat. Dan menarik lawan yang lebih kuat akan sangat sulit untuk dihadapi. Sosok bayangan yang diserang oleh kapal naga perang jelas terluka, dengan lesu menghentikan pengejarannya dan malah menjaga jarak, tanpa agak ketakutan. Melihat ini, Soyeon segera mengendalikan naga banjir untuk menyerang sosok-sosok bayangan yang terus-menerus menabrak Bahtera Pemberani. Tak lama kemudian, sosok-sosok bayangan itu diusir. Sekarang, di ruang hampa, melihat Bahtera Pemberani, Soyeon tiba-tiba menyadari bahwa cahaya api di Bahtera Pemberani begitu tiba-tiba dalam kegelapan. Soyeon segera menyadari bahwa sosok-sosok bayangan itu kemungkinan tertarik oleh cahaya api. Setelah sosok-sosok bayangan diusir, Soyeon dengan cepat kembali ke Bahtera Pemberani dan segera memadamkan api surgawi yang menerangi Bahtera. Seluruh Bahtera seketika berubah menjadi gelap ketika Soyeon merasakan aura di bawah Bahtera itu lagi. Dia mendapati bahwa aura itu perlahan menghilang, seolah-olah satu-satunya cara mereka dapat menemukannya adalah melalui cahaya. Sialan, saya tidak menyangka ada makhluk di kampan ini. Soyeon menghela nafas panjang, yang lain masih gelisah. Tanpa cahaya mereka ditelan kegelapan sekali lagi. Soyeon segera memimpin semua orang ke dek Bahtera Pemberani, tempat yang terang. Di bawah tak terdapat ruangan besar yang dirancang khusus untuk mencarikan perasaan nyaman. Akuarium itu berisi banyak ikan yang memandang cahaya seribuan, memastikan kesegaran makanan. Itu tampak seperti akuarium, sangat menenangkan. Tuan Muda Shio, apa itu tadi? Kelompok itu bertanya kepada Soyeon begitu mereka turun. Mereka hanya tahu ada sebuah benda di Bahtera yang megah itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat apa yang terjadi. Itu pasti semacam makhluk dari laut hampa. Mereka sangat sensitif terhadap cahaya. Untungnya mereka tidak terlalu kuat. Namun dikejar oleh mereka seperti itu, pasti akan memperlambat kita. Soyeon duduk untuk beristirahat. Mendengar itu, mereka menurunkan kewaspadaan dan duduk dengan nyaman. Kehadiran Soyeon memberi mereka rasa aman yang aneh. Tuan Muda Shio, karena mereka tidak kuat, mengapa Anda tidak membunuh mereka saja? Tanya Long Xintian. Soyeon tersenyum kecut. Di ruang kampan ini, ki pertempuran tidak berguna. Serangan apapun akan ditelan oleh ruang hampa. Jadi, meskipun makhluk itu lebih lemah, kita tidak bisa membunuhnya di ruang hampa, kecuali kita bisa memasuki jangkauan Bahtera tanpa rasa takut. Kata Soyeon tanpa daya. Semua orang bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi Soyeon setelah dia bergegas keluar. Tanpa kemampuan untuk menggunakan ki pertempuran, dia seperti orang biasa dan bisa dengan mudah tersesat di ruang hampa. Ah, itu menakutkan. Semua orang terkejut, mengetahui bahwa bertarung tanpa kehampaan untuk menggunakan ki pertempuran hampir mustahil, dan mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Soyeon. Untungnya, dia baik-baik saja. Tidak apa-apa, kita aman untuk saat ini. Sepertinya masih ada cukup banyak ancaman yang mengintai di ruang hampa ini. Jadi kita tetap harus lebih berhati-hati. Lagi pula pertempuran dibatasi, jadi kita harus menghindari pertempuran sebisa mungkin. Soyeon berkata dengan mata tertutup dan penuh konsentrasi. Tepat setelah dia selesai berbicara, aroma menggoda tercium, membuat Soyeon mengangkat alisnya. Ternyata Qianing dan King Mu'er telah menyiapkan makanan lezat selama ini. Wow, Qianing, baunya enak sekali. Apa yang Anda buat? Soyeon melompat kegirangan dan Soyeon yang awalnya berencana untuk berkultivasi juga membuka matanya. Ngomong-ngomong, kita belum menyambut Xia Xinghui dan Long Xintian dengan layak. Hari ini mari kita rayakan bersama.
Soyan bertepuk tangan dan berkata, semua orang langsung setuju. Kultivasi yang intens telah membuat semua orang kehabisan nafas dan relaksasi sederhana ini sangat membantu. Ngomong-ngomong, Soyan, apakah Anda pernah mengganggu Xia Xinghui dan saudara Xintian? Soyan melirik Soyan yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan, Tuan Muda Xiu? Kami sangat akrab. Soyan batuk 2 kali dan mengedipkan mata pada Xia Xinghui dan Long Xintian. Benarkah? Soyan memandang Xia Xinghui dan Long Xintian dengan curiga. Keduanya segera menyadari maksudnya dan mengganggu ekspresi Soyan berubah. Dan keduanya dengan cepat menggelengkan kepala lagi. Soyan, kedua orang ini menurut semua orang adalah senior saya. Anda putuskan apa yang harus dilakukan. Soyan memutar matanya ke arah Xiaozan yang langsung terkekeh. Mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk Xia Xinghui dan Long Xintian. Keduanya saling tersenyum. Mengangkat cangkir mereka dan meneguk minuman mereka. Xia Xinghui agak malu hanya memberi isyarat dengan mulutnya yang terbentuk tengkorak. Karena kita mengadakan pertemuan ini, mari kita bicarakan kultivasi semua orang. Mari kita semua dari level terendah dan terus naik. Soyan berkata lembut sambil memandang semua orang. Selain kultivasinya sendiri, kemajuan setiap orang sangat penting. Karena ini adalah tim dan kerjasama tim sangat penting dalam pertempuran di masa depan. Oleh karena itu, masalah terpenting sekarang adalah memastikan setiap orang benar-benar berkembang. Saat ini, anggota terlemah dari tim Soyan telah mencapai level 7 bintang. Zeni dan Jing Wuchen. Mereka terutama mengelola urusan di Batara tanpa rasa takut, tetapi mereka juga berkultivasi dengan tekun. Di Batara tanpa rasa takut, ki asal kaisar yang melimpah memungkinkan kultivasi yang sangat cepat. Ni'er, Wuchen, apakah kalian berdua mengalami kesulitan dalam kultivasi? Jika iya, tolong beritahu kami. Tanya Xiaoyan sambil menatap mereka berdua. Pertanyaan mereka relatif sederhana. Penyerapan ki asal kaisar berlangsung lambat. Solusi untuk masalah ini memang tidak sepenuhnya sederhana, tetapi juga tidak terlalu sulit. Tujuan utama kultivasi adalah menerapkannya dalam pertempuran. Jadi pertempuran praktis adalah cara terbaik untuk mengatasi kehambatan kultivasi. Kata Yang Ke perlahan. Metode ini tidak terbatas pada Dodi bintang 7. Pertempuran praktis adalah cara terbaik untuk menembus hambatan di semua tingkatan. Di pavilion tanpa rasa takut, ada pavilion pertempuran praktis. Kalian bisa berlatih tanding satu sama lain. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan dan saling memahami. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Zeni dan Jing Wuchen mengangguk sedikit, lalu tatapan Xiaoyan beralih ke Xiaozan dan yang lainnya. Di antara mereka yang memiliki kekuatan bintang 8 adalah Feng Bo, King Moer dan Nan Erming, dan Zijing, kecuali Nan Erming dan Xiaozan yang telah mencapai tahap akhir bintang 8. Yang lain masih berada di tahap awal. Lagi pula, laju peningkatan melambat secara signifikan setelah mencapai bintang 8. Untungnya, mereka memiliki ki asal kaisar yang melimpah untuk mendukung mereka, sehingga kecepatan kultivasi mereka tidak terlalu lambat. Erming mendapat bantuan Raja Sisik Naga, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan kultivasi. Bagaimana dengan kalian? Xiaoyan melewati Nan Erming karena Raja Sisik Naga jauh lebih berpengalaman. Xiaozan, Strom, King Moer, dan Zijing semuanya mengajukan pertanyaan tentang 3 keajaiban. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya, tetapi pengalaman praktis lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Baiklah, Long Yi, Xintian, kalian berdua telah mencapai tingkat bintang 9. Saya rasa masalah terbesar kalian adalah pencerahan, kan? Xiaoyan memandang Long Yi dan Long Xintian. Proses pencerahan klan naga lebih lambat daripada klan manusia.
Mereka baru memulainya ketika menembus alam Dosian. Ini membuatnya jauh lebih sulit, karena cobaan Dosian dan pencerahan terjadi secara bersamaan. Secara alami membuatnya semakin menantang. Longgi masih berada di tahap awal bintang 9, tetapi kecepatan kultivasinya sangat cepat. Setelah menerima warisan Zhu Jiujin, kecepatan kultivasinya meningkat setiap hari, dan dia tidak jauh dari tahap pertengahan bintang 9. Kecepatan kultivasi yang menakutkan ini mengejutkan Xiaoyan. Long Xintian telah berada di tahap akhir bintang 9 untuk waktu yang lama. Setelah memasuki Bahtera tanpa takut, menyerap Ki asal kaisar 100 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Dia hanya selangkah lagi dari puncak tahap bintang 9. Long Xintian juga memiliki beberapa pil Ki asal abadi, dan Ki asal kaisar di dalam tubuhnya mulai berkembang menjadi Ki asal abadi. Dialah yang paling dekat dengan menjadi Dosian. Dan bagaimana mencapai pencerahan adalah sesuatu yang selalu membuat Long Xintian cemas. Sekarang, setelah Xiaoyan menyebutkannya, dia hanya bisa mengangguk dan senyum masam. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke Nan Erming. Rambut hitam Nan Erming langsung memerah, dan matanya yang lembut tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan angkuh. Masalah merepotkan, apalagi sekarang, kata Raja Sisik Naga dengan suara kesal, dan Xiaoyan batuk 2 kali. Senior, saya khawatir hanya Anda yang dapat membantu kami dengan masalah pencerahan kami, kata Xiaoyan dengan senyum ringan. Raja Sisik Naga telah membual kepada Xiaoyan bahwa dia telah menyaksikan pencerahan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahwa setiap orang yang ingin menembus ke Dosian akan membutuhkan bantuan Raja Sisik Naga untuk mencapai pencerahan. Saya tidak bisa membantu kalian. Saya tidak punya waktu luang seperti itu. Raja Sisik Naga menyilangkan tangannya dan melanjutkan dengan tatapan meremehkan. Saya hanya berjanji untuk membantu orang ini tumbuh hingga mencapai level Dosian. Adapun pencerahan yang lain, saya tidak bisa membantu mereka. Senior, Xiaoyan terus mencoba membujuk Raja Sisik Naga, tetapi Raja Sisik Naga segera memotongnya. Dengan lambaian tangannya, rambut merah Nan Erming dengan cepat berubah kembali menjadi hitam, dan tubuhnya sekali lagi berada di bawah kendali Nan Erming. Perilaku Raja Sisik Naga jelas menunjukkan kepada Xiaoyan bahwa itu tidak mungkin. Senior, saya tidak bermaksud melakukan ini. Periksa jiwa Anda dengan seksama, sepertinya Anda bisa merasakan percikan api. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata perlahan. Setelah beberapa saat merenung, rambut Nan Erming kembali merah dan matanya berubah menjadi bentuk berlian, memancarkan ketidakpedulian yang dingin. Anak muda, Anda benar-benar bersekongkol melawan saya. Raja Sisik Naga menatap Xiaoyan dengan marah, tiba-tiba berdiri dan menatap tajam Xiaoyan. Senior, tolong tenang. Bukankah lebih baik kita membahas semuanya dengan tenang? Tindakan Xiaoyan didorong oleh keputusasaan. Jika Raja Sisik Naga tidak membantu, Long Xintian tidak akan mampu memahami Do, dan tanpa memahami Do, dia tidak dapat maju ke alam Dosian. Itulah mengapa Xiaoyan menggunakan taktik ini. Dia sepenuhnya menahan kartu trupnya untuk melindungi Nan Erming. Tidak ada cara untuk membicarakannya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membantunya. Raja Sisik Naga jelas marah dengan tindakan Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Senior, saya tahu Anda bukan orang yang tidak berperasaan. Saya meninggalkan tanda ini untuk melindungi saudara-saudara saya, bukan untuk melawan Anda. Selain itu, Anda tahu bahwa tanpa memahami Do, seseorang tidak dapat maju ke alam Dosian. Saya harap Anda mengerti. Xiaoyan sedikit mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Raja Sisik Naga. Demi semua orang, Xiaoyan menundukkan kepalanya kepada Raja Sisik Naga. Dia membicarakan hal ini sebagian untuk menekan Raja Sisik Naga, dan sebagian lagi karena Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain memaksa Raja Sisik Naga untuk setuju. Saya berjanji pada senior bahwa begitu Nan Erming menembus ke alam Dosian, saya pasti akan membangun kembali tubuh fisik untuk Anda.
dan saya jamin itu akan berkualitas tinggi, tanpa pekerjaan asal-asalan. Suyin dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Raja Sisik Naga. Setelah mendengar tentang pembangunan kembali tubuhnya, Raja Sisik Naga dengan marah berbalik dan menatap Suyin dengan tajam. Benarkah? Raja Sisik Naga berbalik lagi menatap Suyin dengan tidak senang. Janji adalah janji. Suyin tersenyum kecut dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Raja Sisik Naga tidak bodoh. Lagi pula dia telah hidup begitu lama. Meskipun dia pernah sangat kuat, dia sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Karena Suyin-lah dia mampu lolos dari batu kehamilan ilahi. Meskipun sekarang dia berbagi tubuh dengan Nan Erming, setidaknya dia memiliki sedikit kebebasan. Terlebih lagi, sejak bertemu Suyin, Raja Sisik Naga telah takjub dengan kecepatan kultivasi Suyin yang luar biasa. Suyin hanya akan menjadi lebih kuat seiring waktu, dan Raja Sisik Naga tahu bahwa melawan Suyin kemungkinan akan berakhir buruk. Suyin bisa dengan mudah menekan benih api itu sekarang, tetapi dia tidak melakukannya. Menghormati pilihannya. Karena itu, Raja Sisik Naga mempertimbangkan kembali dan memutuskan tidak perlu mempersulit Suyin. Baiklah, saya setuju. Sekarang saya hanya ingin tahu seberapa banyak Anda telah merencanakan sesuatu terhadap saya. Raja Sisik Naga tentu saja merasa tidak nyaman dengan benih api yang ditanam oleh Suyin. Suyin tersenyum tipis dan melihat Raja Sisik Naga setuju. Dia mengulurkan tangan dan mencabut benih api dari jiwa Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga tidak sepenuhnya jahat, hanya sedikit keras kepala. Kesimpulan yang Suyin ambil setelah mengenalnya begitu lama. Baiklah, semuanya sudah hilang sekarang. Senior, Anda bisa tenang. Suyin bertepuk tangan. Merasakan benih api menghilang, Raja Sisik Naga menatap Suyin dengan curiga. Oh, tidakkah Anda takut saya akan mengambil alih tubuh ini sekarang dan melahap jiwa bocah ini? Raja Sisik Naga mencibir. Suyin tersenyum tipis, duduk santai di kursinya tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Senior, hanya bercanda kan? Saya yakin Anda bukan tipe orang seperti itu. Lagi pula belum pasti siapa yang akan memangsa siapa. Suyin tertawa. Sekarang kekuatan Nan Erming telah pulih dan tubuh ini sepenuhnya dibuat khusus untuknya. Kecocokan antara Nan Erming dan tubuh ini jauh melampaui Raja Sisik Naga. Kemungkinan Raja Sisik Naga menggunakan sisa jiwanya untuk merebut tubuh Nan Erming sangat kecil. Begitukah? Anda tidak percaya? Mau coba? Kata Raja Sisik Naga, tidak senang diremehkan oleh Suyin. Bahkan jika Anda berhasil, senior, Anda mungkin akan membayar harga yang sangat mahal. Apakah benar-benar layak untuk mencoba sesuatu yang tidak menguntungkan? Terus terang, bahkan jika Anda berhasil, Anda mungkin akan menjadi kurang cerdas. Apakah itu yang Anda inginkan? Suyin mengangkat bahu dan melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, Raja Sisik Naga menggertakkan giginya, ingin berbicara, tetapi mendapati dirinya terdiam. Apa yang dikatakan Suyin memang benar. Bahkan jika ia bisa memangsa Nan Erming, ia akan membayar harga yang mengerikan. Begitu saya memiliki tubuh fisik, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Dasar bocah kurang ajar. Raja Sisik Naga mengumpat dan tubuhnya sekali lagi dikendalikan oleh Nan Erming. Suyin tersenyum tipis dan tidak membantah. Selama Raja Sisik Naga setuju untuk membantu semua orang memahami Do, tujuan Suyin tercapai. Adapun soal memberinya pelajaran, Suyin sama sekali tidak takut pada Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa memberi pelajaran pada Suyin. Pada saat ini, meja dipenuhi dengan makanan lezat dan semua orang sangat menikmati diri mereka sendiri, mengobrol dan makan. Kebosanan kultivasi seseorang lenyap saat itu. Masakan Qianing benar-benar luar biasa. Suyin tersenyum, wajahnya berseri-seri karena kenikmatan saat ia memakan kue-kue yang lezat. Terima kasih atas pujiannya.
Tuan Muda Xiao, tapi kue-kue yang Anda makan ini dibuat oleh Nona Muer, kata Qianing dengan senyum lembut. Setelah dia selesai berbicara, Suyen menoleh dan melihat King Muer cemberut, menatapnya dengan marah. Suyen tertawa dan menarik King Muer ke dalam pelukannya. Maafkan saya tidak menyangka Muer saya memiliki keterampilan seperti itu. Enak sekali, kata Suyen sambil mencubit hidung King Muer dengan main-main. Saya membuatnya dengan cinta. Tidakkah Anda merasakan cinta saya pada Anda saat Anda memakannya? Kata King Muer dengan kesal. Suyen dengan cepat mengangguk. Bagaimana mungkin saya tidak merasakan cinta yang melimpah? Ini sangat enak. Semua orang makanlah. Suyen dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Batuk 2 kali. King Muer yang duduk di pangkuannya mencubitnya dengan keras. Suasana di kapal sangat meriah. Setelah kegembiraan awal, semua orang melanjutkan kultivasi mereka tanpa henti. Waktu di lautan hampa sangat panjang. Dibutuhkan 60 tahun untuk mencapai titik target pertama mereka. Selama waktu ini, setiap orang dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Suyen duduk bersila di haluan bahtera tanpa rasa takut. Dia tidak mengasingkan diri, tetapi terus-menerus mengawasi sekitarnya. Setelah meninggalkan alam hampa, banyak hal yang tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahaya ada di mana-mana, jadi dia harus lebih berhati-hati dan waspada. Setelah Suyen memadamkan cahaya, tidak ada lagi aura yang mendekat. Bahtera tanpa rasa takut juga bergerak cepat melalui lautan hampa. Kabut abu-abu keputihan terus-menerus memenuhi sekitarnya, mengurangi jarak pandang hanya pada lingkungan sekitar. Di sini bukan hanya energi, tetapi juga cahaya, suara, dan semua energi ditelan oleh kehampaan. Suyen tidak dapat membayangkan bahwa sosok-sosok gelap yang dia temui di awal juga merupakan jenis makhluk. Fakta bahwa mereka bisa bertahan hidup di kehampaan ini membuktikan satu hal. Kehidupan memang ada di kehampaan, tetapi lebih tersembunyi dan tertahan hidup di kehampaan dengan cara khusus. Kekhawatiran terbesar Suyen adalah bahwa makhluk hidup di kehampaan ini tidak memperoleh energinya dari kehampaan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka harus menyerang sumber energi untuk bertahan hidup. Tentu saja ini hanyalah dugaan Suyen. Sosok-sosok gelap yang dia temui sebelumnya, meskipun cepat, terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman yang berarti. Duduk bersila di atas bahtera, Suyen menutup matanya dan berbicara dengan suara berat. Setelah beberapa saat, Seseng Hui duduk di sampingnya. Apakah Anda tidak akan berkultivasi? Tanya Suyen. Seseng Hui menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa lagi berkultivasi ki pertempuran. Saya hanya bisa berkultivasi kekuatan jiwa. Saya bisa melafalkan semua ilusi yang saya tahu di luar kepala. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan jiwa saya pergi menemukan teknik ilusi baru, kata Seseng Hui perlahan. Suyen selalu berkultivasi kekuatan jiwanya sebagai tambahan, tetapi dia jarang mendengar tentang teknik ilusi. Seseng Hui, di sisi lain, ada seorang ilusionis yang kuat. Serangan jiwanya jelas tidak setara dengan teknik pertarungan jiwa Suyen, karena teknik ilusi Seseng Hui lebih kuat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.